Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah yang Ustazah cintai karena Allah, hari ini kembali kita bertemu dalam pelajaran matematika. Meskipun pertemuan kita tidak secara langsung, Ustazah harapkan antum tetap semangat belajar. Sebelum antum belajar, antum jangan lupa untuk berdoa, memurojaah hafalan, dan tilawah. Anak-anak Ustazah, hari ini kita belajar matematika KD 3.1 dan 4.1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung pecahan. Namun anak-anak Ustazah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, Ustazah akan membahas sedikit terlebih dahulu 5 buah soal latihan yang sudah antum kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Soal yang pertama, 7/8 dikurang 3/4. Kedua pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda. Maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mencari KPK dari penyebutnya, yaitu KPK kelipatan dari 8 dan 4. Kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, dan seterusnya. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, dan seterusnya. Angka yang sama dari masing-masing kelipatan dari 8 dan 4 adalah 8. Berarti KPK dari 8 dan 4 adalah 8. 8, tulis 8. Langkah selanjutnya, 8 dibagi 8, 1 kali 7 sama dengan 7. 8 dibagi 4 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan pembilang. 7 dikurang 6/8. 7 dikurang 6 sama dengan 1. Penyebutnya adalah 8. Jadi 7/8 dikurang 3/4 sama dengan 1/8. Soal nomor 2, 5/6 dikurang 2/9. Lihat, penyebutnya belum sama. Berarti kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK atau kelipatan dari 6 dan 9. Kelipatan dari 6 itu adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Kelipatan dari 9 adalah 9, 18, 27, 36, dan seterusnya. Kita lihat angka yang sama dari masing-masing kelipatan 6 dan 9. Angkanya itu adalah 18. Di sini bisa kita tuliskan 18. 18 dibagi 6 sama dengan 3. 3 dikali 5 sama dengan 15. 18 dibagi 9 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal mengurangkan pembilang. 15 dikurang 4/18. 15 kurang 4 sama dengan 11/18. Jadi 5/6 dikurang 2/9 sama dengan 11/18. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. 4, 5/6
dikurang 1/3/4. Ini adalah pengurangan dua pecahan campuran. Ada dua cara yang sudah Ustazah terangkan kepada antum pada pertemuan sebelumnya. Antum boleh pilih salah satu cara yang paling antum pahami. Sekarang Ustazah pilih cara yang kedua untuk menerangkan kepada antum. Dengan memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Di sini 4 dikurang 1 ditambah 5/6 dikurang 3/4. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Lihat, kelipatan penyebutnya belum sama, berarti kita harus samakan penyebut. Dengan mencari kelipatan dari 6 dan 4. Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, dan seterusnya. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, dan seterusnya. Kita lihat angka yang sama dari masing-masing kelipatan 6 dan 4. Angkanya adalah 12. Kita tuliskan di sini sebagai penyebut. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 dikali 5 sama dengan 10. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 kita salin ke bawah, ditambah, ini penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal kurangkan. 10 dikurang 9. Penyebutnya adalah 12. 3 tetap kita salin di bawah, ditambah 10 kurang 9 sama dengan 1/12. Jadi 4 5/6 dikurang 1 3/4 sama dengan 3 1/12. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. 6 4/5 dikurang 2 1/3. Sama dengan soal nomor 3, merupakan pengurangan dua pecahan campuran. 6 dikurang 2. Ditambah 4/5 dikurang 1/3. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Lihat, ini apakah penyebutnya sudah sama? Belum ya, berarti kita samakan penyebut dengan mencari KPK dari 5 dan 3. Kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, dan seterusnya. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kita perhatikan, angka yang sama dari masing-masing kelipatan 5 dan 3 adalah 15. Berarti penyebutnya adalah 15. Kita tuliskan di sini 15. Di sini juga 15. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 4 sama dengan 12. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Langkah selanjutnya, 4 kita salin ke bawah. Ditambah, ini penyebutnya sudah sama, tinggal mengurangkan pembilang. 12 dikurang 5/15. Langkah selanjutnya, 4 kita tulis di depan,
12 dikurang 5 sama dengan 7 per 15. Jadi 6, 4/5 dikurang 2, 1/3 sama dengan 4, 7/15. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. 4 dikurang 2, 3/4. Anak-anak ustazah, untuk menyelesaikan soal nomor 5 ini sebenarnya ada banyak cara. Salah satu cara ada ustazah terangkan di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya ustazah gunakan 4 sebagai bilangan asli ini kita ubah menjadi 4 sama dengan 3 ditambah 1. Ditambah 1. 1 ini kita ubah jadi pecahan biasa. Supaya bernilai 1, maka pembilang dan penyebutnya harus sama. Karena penyebut untuk pecahan yang kedua adalah 4, maka kita ubah yang 1 ini penyebutnya juga 4. Kalau penyebutnya 4, supaya pecahan bernilai 1, maka pembilangnya adalah 4 juga. Jadi 4 ini kalau kita ubah dia jadi pecahan campuran sama dengan 3, 4/4 dikurang 2, 3/4. Sama. Ini selanjutnya sama dengan cara yang di atas. 3 dikurang 2 ditambah 4/4 dikurang 3/4. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Ini penyebutnya sudah sama, berarti tinggal mengurangkan saja lagi. 4 kurang 3/4. Angka selanjutnya 1 kita salin di depan. 4 kurang 3, 1, penyebutnya tetap 4. Jadi 4 dikurang 2, 3/4 sama dengan 1, 1/4. Selain itu anak-anak ustazah, di sini antum bisa juga gunakan cara tidak perlu antum ubah dia ke dalam pecahan campuran. Atau ustazah tuliskan di sini. Empat ini kita tulis dalam bentuk pecahan biasa saja. 4 itu sama dengan 4/1. Dikurang 2, 3/4. 2, 3/4 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 4 dikali 2, 8. 8 ditambah 3, 11. 11/4. Lanjut, kita samakan penyebutnya dengan mencari kelipatan 1 dan 4. Kalau antum temukan soal seperti ini, ada 1, ada bilangan yang lain, antum pilih bilangan yang lain itu sebagai penyebutnya. 4 di sini. Dikurang, penyebutnya juga 4. 4 dibagi 1, 4. 4 kali 4, 16. 4 dibagi 4, 1 kali 11, 11. Penyebutnya sudah sama, kita tinggal kurangkan. 16 dikurang 11 sama dengan 5.
5/4. Lihat, mana besar pembilang daripada penyebut? Lebih besar pembilang. Maka bisa diubah menjadi pecahan campuran. Kita ubah dia menjadi pecahan campuran dengan membaginya. Di sini 5, 4. 4 dikali berapa hasilnya mendekati 5? 1. 1 dikali 4, 4. Kita kurangkan. 5 kurang 4, 1. Ini sudah yang paling sederhananya. Berarti dalam bentuk pecahan campuran 5/4 bisa kita tuliskan hasilnya yang di depan adalah 1. Sisanya sebagai pembilang 1. Penyebutnya tetap 4. Apakah hasilnya sama? Sama. Antum boleh pilih cara yang mana saja. Kalau ibaratnya tidak satu jalan ke Mekah. Antum boleh pilih cara yang mana antum paling paham, seperti itu. Saya harapkan antum bisa paham. Sekarang kita lanjutkan KD 3.1 dan 4.1-nya. Poin C. Menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung pecahan. Singkat kata, hari ini kita belajar soal cerita. Dalam hal ini, kita akan menyelesaikan dan menjawab persoalan yang diberikan dalam bentuk cerita, dan kita berikan jawabannya berupa angka nanti. Contoh soal. Soal yang pertama. Ibu membeli 1/2 kg telur dan 2/4 kg tepung. Berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, mungkin anak-anak ustazah masih bingung. Mau diapakan angka ini? Pecahan yang 2 ini mau kita apakan? Apakah kita jumlahkan atau kita kurangkan? Kata kunci yang harus antum lihat itu adalah di pertanyaannya. Berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Itu yang menjadi garis bawah bagi kita. Seluruh belanjaan ibu. Kalau seluruh berarti yang dimintanya adalah jumlah. Kalau jumlah berarti antum gunakan operasi tambah. Ya. Untuk menyelesaikannya kita tuliskan dulu dalam bentuk kalimat matematika. Kalimat matematikanya itu kita salin pecahan yang ada di dalam soal. Pecahannya itu adalah 1/2. Untuk memudahkan, antum tidak usah tulis kilogramnya terlebih dahulu. Ditambah 2/1/4 kilogram. 2/1/4 kilogram. Sama dengan berapa? Ini yang mau kita cari hasilnya. Ini penjumlahan 2 pecahan campuran. Dalam pertemuan sebelumnya, Ustazah ada ajarkan 2 cara. Antum boleh pilih salah satu. Sekarang Ustazah pilih satu saja caranya. Itu cara yang kedua. 1/2 ditambah 2/4 sama dengan 1 ditambah 2. Ditambah pecahannya lagi. 1/2 ditambah 1/4. Langkah selanjutnya, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ditambah 1/2 dan 1/4, penyebutnya belum sama. Berarti kita harus samakan penyebut. Kira-kira berapakah KPK dari 2 dan 4? Ini angkanya angka kecil. Sengaja tidak Ustazah tuliskan kelipatannya.
2 dan 4 KPK-nya adalah 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Satu lagi kuncinya, kalau antum menyelesaikan soal pecahan seperti ini, kalau penyebutnya sama, antum tinggal salin aja lagi pembilang yang ada di atas. Langkah selanjutnya, 3 kita salin. 2 ditambah 1, 2 ditambah 1 per 4. Langkah selanjutnya, 3 kita salin. 2 tambah 1, 3. 4 penyebut. 3 tambah 3 per 4 sama dengan 3. 3 per 4. Jadi, seluruh belanjaan ibu adalah 3 per 4. 3 per 4 kilogram. Anak Ustazah, dalam menyelesaikan soal, dalam menjawab soal cerita, antum jangan lupa untuk menuliskan kalimat jadi di bawah ini. Jadi, seluruh belanjaan ibu adalah 3 per 4 kilogram. Paham, Tum? Contoh soal yang kedua. Persediaan gula ibu 1 per 4 kilogram. Gula tersebut digunakan untuk membuat kue 1 per 5 kilogram. Sisa gula yang dimiliki ibu adalah titik-titik kilogram. Nah, anak Ustazah, antum perhatikan kata kunci kalimat di sini. Dimintanya adalah sisa gula. Kalau sisa gula, kira-kira ini dijumlahkan atau dikurangkan? Dikurangkan. Kita buatkan dalam bentuk kalimat matematika. 1 per 4. 1 per 4 dikurang 1 per 5. Ini yang mau kita cari hasilnya. 1 per 4 dikurang 1 per 5. Kita kurangkan dulu bilangan hasilnya di depan. 2 kurang 1 tambah 1 per 4 dikurang 1 per 5. 2 kurang 1, 1. Ditambah, lihat, ini apakah penyebutnya sudah sama? Belum, berarti kita cari penyebutnya dulu. Kita samakan penyebutnya. Penyebut dari 4 dan 5. Ustazah tidak tuliskan kelipatan dari 4 dan 5. Kira-kira berapa kelipatan dari 4 dan 5? Kelipatan atau KPK dari 4 dan 5 itu adalah 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 1 sama dengan 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Langkah selanjutnya, 1 kita tulis, ditambah penyebutnya ini sudah sama, berarti kita tinggal kurangkan. 5 dikurang 4 per 20. Satunya kita salin, 5 dikurang 4 sama dengan 1 per 20. 1 ditambah 1 per 20 sama dengan 1 per 20.
1/4 dikurang 1/5. 1/5 sama dengan 1/20. Jadi sisa gula yang dimiliki ibu adalah 1/20 kilogram. Itu adalah 2 buah contoh soal cerita yang Ustazah bagi bersama antum hari ini. Sebagai feedback, Ustazah sediakan 3 buah soal di dalam Google Form. Ustazah harapkan antum bisa memahaminya dan mengerjakan soal yang Ustazah berikan nanti. Jika antum ada yang mau dipertanyakan, boleh tanyakan kepada Ustazah di mana antum belum pahamnya. Baik anak Ustazah, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin dan kita sempurnakan dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.